إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmatul iman wal Islam, nikmatus sunnah wat ta'ah, dan sekian banyak kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa kita mensyukurinya. Karena dengan inilah kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada kita untuk menghambakan diri kita dan mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka manakala kita pahami dan kita cermati bahwasanya kehidupan kita tiada lain adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kemudian kita tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan mengabdi kepada syaitan atau kepada hawa nafsunya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena itu hendaknya senantiasa kita menjaga hati kita, jangan sampai kita palingkan barang sedikit pun untuk kemudian diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas dan kebaikan kita, kegiatan kita yang baik, hendaknya senantiasa kita arahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih manakala kita mengamati dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala abdan wa farda, dalam keadaan sendirian dan dalam keadaan sebagai seorang hamba. Tidak ada lagi yang menolong dan membantu kita, tidak ada lagi yang membela kepada kita, tidak ada lagi tebusan dan kafarat, juga tidak ada lagi kekuasaan, kedudukan, prestis, glamor dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Sesungguhnya semua yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum 'adda. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung mereka dengan penghitungan yang nyata. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dalam keadaan farda, dalam keadaan sendirian. Tidak ada lagi penolong, tidak ada lagi membelanya, tidak ada lagi yang bisa membantunya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dengan ayat seperti ini,
Maka dalam kehidupan dunia ini, hendaknya kita senantiasa mawas diri kita dan introspeksi diri kita, muraqabah dan muhasabah dengan apa yang kita lakukan. Bahasanya apa yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan melewati yang namanya sirat. Maka tergantung bagaimana aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka manakala kemudian kita palingkan penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan tergelincir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan tidaklah dari kalian illa wariduha, kecuali akan melewati neraka ini. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Itu merupakan satu ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah pastikan ketentuannya. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dan kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim ini dalam ketergelinciran mereka. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka tidak akan ada yang bisa selamat. Apalagi kalau kemudian kita menelaah, mengkaji, membaca tentang sifatun nar, sifat-sifat nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang itu ada di kanan kirinya ada yang namanya kalalib, siap menyambar kepada orang yang melewatinya. Maka manakala kita dalam kehidupan dunia ini tanpa dinaungi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu salam al-afiyah, maka saat itu juga kita tidak akan bisa selamat. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa introspeksi diri kita bahwa kehidupan dunia tiada lain adalah merupakan wasilah. Karena itu jangan sampai kemudian kita terlenakan, terlalaikan dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Maka manakala masing-masing seorang muslim memahami hal itu, kesalahan yang dilakukannya adalah satu keringanan untuk kemudian dia mengakuinya di hadapan manusia sebelum nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena persidangan di hadapan manusia adalah sangat ringan manakala kita bisa bebas mendapatkan halalnya manusia dengan kezaliman yang telah kita lakukan. Namun kalau kemudian kita bisa selamat dalam persidangan di dunia, namun dengan kita mengelabui kepada manusia, tetap dengan kezaliman yang kita lakukan, maka persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat dahsyat. Tidak ada lagi tebusan, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak hanyalah sebagai hiasan dari kehidupan dunia ini. Yang namanya hiasan adalah bukan aslinya. Yang namanya bersolek adalah bukan aslinya. Maka harta dan anak-anak yang kita senangi hanyalah satu di antara perhiasan-perhiasan dunia. Dan kehidupan dunia tiada lain. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, "Innamal hayatud dunya la'ib wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali lahwun, sesuatu yang melalaikan, wa la'bun, hanya permainan saja. Innamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah. Dan kehidupan dunia adalah hanya perhiasan saja. Maka jangan sampai kita terlenakan dengan hiasan dunia, indahnya dan manisnya dunia ini. Dan Allah mengatakan harta dan anak-anak yang kita senangi, yang kita cintai, sekali lagi itu adalah merupakan perhiasan dari perhiasan dunia. Manakala kita tidak tunaikan sebagaimana mestinya, maka ini akan menjadi bencana bagi kita. Karena itu di ayat berikutnya Allah mengatakan, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Wal baqiyat, dan perkara-perkara yang kekal dari amalan-amalan yang salih, khairun inda rabbik,
itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari dengan pahalanya, dan wa khairun amala, dan merupakan cita-cita yang paling baik. Tujuan yang paling baik adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyara muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rabb-nya akan mengajak bicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala penterjemah. Tidak ada perantara. Fayunzaru aymanun minhu fala yara illa ma qaddam, wa yunzaru asya'mun minhu fala yara illa ma taqaddam. Maka dilihat apa yang ada di kanan dan kirinya, kecuali apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Wa yunzaru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Kemudian dilihat apa yang ada di hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang ada di hadapan wajahnya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jagalah diri kalian meskipun hanya separuh dari satu biji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka barang siapa tidak mendapatkannya separuh dari biji kurma ini untuk bersedekah, fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan ucapan yang baik, dengan kalimat thayyibah. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hadis azim yang memberikan peringatan kepada kita betapa masing-masing di antara kita akan dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir surat Ibrahim, "Yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar." Hari di mana bumi dan langit itu diganti, bukan dengan bumi yang kita pijak, juga bukan dengan langit yang menaungi kita. Wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Mereka berkumpul di mahsyar menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa taala, al-wahidil qahhar. Yauma taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil aswad. Pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia, muqarranina fil aswad. Mereka terbelenggu dalam tali-tali yang mengikat kepada mereka. Muqarranina fil asfad, sarabiluhum min qatiran wa takhsha wujuhahum an-nar. Pakaian-pakaian mereka adalah dari tir yang dipanaskan. Wa takhsha wujuhahum an-nar, dan wajah-wajah mereka ditutupi dengan api neraka. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat hari yang demikian dahsyat, maka kepenatan dunia ini adalah sesuatu yang sangat ringan sekali. Musibah dan bencana ataupun juga berbagai permasalahan-permasalahan yang menimpa kepada kita adalah satu hal yang sangat ringan sekali, manakala kita dibandingkan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan dengan apa yang dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya yaumul qiyamah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, masing-masing dari kita akan dituntut, akan dihadapkan pada persidangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada penterjemah. Maka manakala dia seorang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lain dari hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala akan manggil seorang yang beriman. Kemudian diperlihatkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya dengan berbagai kesalahan yang pernah dilakukannya. Kamu dahulu telah berbuat demikian dan demikian. Maka seorang hamba yang beriman, dia akan mengatakan, "Ayo Rabb, benar wahai Rabb," mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sebagaimana
telah aku tutupi dosamu ketika di dunia, dan hari ini aku ampuni dosamu. Adapun orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat durjana, dan orang-orang kafir, mereka akan dipermalukan di hadapan manusia. Di sidang di hadapan manusia semuanya dipermalukan dengan apa yang dahulu pernah dilakukannya ketika di dunia. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka mengamati yang seperti ini, mencermati yang seperti ini, rasa malu kita di dunia untuk mengakui kesalahan kita adalah satu hal yang sangat ringan dan enteng. Manakala dengan menanggung malu, kita bebas mendapatkan ampunan dan juga dibebaskan dari kesalahan-kesalahan kita, dari orang-orang yang pernah kita zalimi ketika di dunia. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. Dengan apa yang kita lakukan akan terlihat, dan di hadapan kita tiada lain adalah neraka. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian dahsyatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan kepada kita. Demikian banyaknya jalan-jalan kebaikan, meskipun hanya separuh dari satu biji kurma, maka ini merupakan jalan kebaikan. Jangan kita meremehkannya. Meskipun dengan kalimat thayyibah, maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal-hal yang akan bisa menyelamatkan kita dari siksaan api neraka ini. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-ihsan, berbuat baik kepada manusia dengan perkataannya, demikian pula dengan perbuatannya. Dan dalam hal ini dahulukan dengan perbuatannya, kemudian dengan perkataannya. Dan juga tidak bolehnya seorang hamba yang beriman untuk meremehkan perkara-perkara yang ma'ruf, meskipun itu terlihat sepele di hadapan mata kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat thayyibah. Dan di antara termasuk daripada kalimat thayyibah ini adalah saling ingat mengingatkan di antara kita. Menasihati kepada orang-orang yang tidak tahu, untuk kemudian kita memberitahu, membimbing mereka kepada hal-hal yang itu akan mengarahkan maslahat mereka, baik maslahat dalam agamanya, demikian pula maslahat dalam dunia mereka. Termasuk juga kalimat thayyibah ini adalah perkataan yang menyenangkan hati dan menjadikan lapang dada. Hati itu menjadi lapang, dan juga memberikan berita gembira dan keceriaan dalam wajah manusia. Termasuk juga dari kalimat thayyibah adalah zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan tahmid. Demikian pula mutalaah, menelaah dan mengkaji akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perkataan yang itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada manusia untuk agama dan dunia mereka, maka ini termasuk bagian daripada kalimat thayyibah. Karena itu hendaknya jangan kita menyepelekan. Dan ini sifat dari orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Maka perkataan yang baik adalah merupakan sifat dari orang-orang yang beriman, yang tentunya ini akan mengantarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu amalan-amalan yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adu al-kalimut thayyib, akan diangkat al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik, wal 'amalus salihu yarfa'uh, dan amalan-amalan salih akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Man ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yadkhulul jannah faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa yang menghendaki untuk diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya maut mendatanginya dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Wal ta'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, dan dia melakukan bermuamalah, berbuat kepada manusia dengan sesuatu yang dia senang orang lain berbuat kebaikan kepada dirinya. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mencermati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, akan terasa ringan kepenatan yang kita jalani dalam kehidupan dunia. Bahkan juga aib yang kita alami dalam kehidupan dunia ini adalah sangat ringan sekali dibandingkan dengan aib yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Nas'alullah as-salaman afiyah. Maka hanya memohon pada Allah Subhanahu wa taala yang taufik dan bimbingan agar kita senantiasa diberikan sabat dan istiqamah, ditunjukkan kepada kita yang hak adalah hak dan kita bisa menunaikannya, dan ditampakkan kepada kita yang batil adalah batil dan kita bisa menghindarinya, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menghimbau kepada pribadi saya dan jemaah semuanya agar senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan sisa hidup dan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah kita senantiasa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dengan kita senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang barakah yang senantiasa dipenuhi dan dimakmurkan dengan catatan-catatan amalan-amalan yang baik yang akan menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapannya meskipun hanya separuh dari satu biji kurma. Maka keikhlasan dan juga maksud yang baik senantiasa kita menjaga dalam hati kita dan mengarahkan semua aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian dengan 3 perkara dan Allah Subhanahu wa taala benci kepada kalian dengan 3 perkara. Fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kalian agar kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa an tasta'simu wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Dan Allah ridha kepada kalian agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai. Karena bercerai-berai dalam tali Allah, dalam agama Allah adalah merupakan sifat-sifat jahiliyah dari kalangan kitabiyin. Demikian pula dari kalangan wataniyin. Maka terjadinya perpecahan dan perselisihan dari ahlul kitab. Demikian pula orang-orang penyembah berhala dari orang-orang Quraisy dan orang-orang musyrik pada saat itu.
adalah ketika datang kebenaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya yang seperti itu. Kemudian wa yakrahu lakum, Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian qila wa qal, katanya dan katanya. Dari cerita-cerita yang tidak jelas cenderungnya, bahkan mengarah kepada riba dan namimah, berbuat kerusakan. Dan ini yang kita dapati di masyarakat kita. Apalagi berita di koran, berita di mass media, yang terkadang mau tidak mau kita terbawa dengan hal-hal yang itu akan menjatuhkan kepada harga diri dan kehormatan seseorang. Padahal kita belum tentu. Bukti kita hanya koran, bukti kita hanya, maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Permasalahan bukan masalah sepele, masalah aruf yang Rasulullah SAW telah memberikan wanti-wanti kepada kita, dan Allah mengatakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa satu berita, maka cari berita itu, cari kejelasan berita itu, jangan diterima, demikian pula jangan ditolak, namun cari kejelasan agar kita bersikap di atas keilmuan, di atas bayyinah, di atas bukti yang nyata, yang kita juga siap bertanggung jawab dunia dan akhirat kita. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka qil wa qal wa kathratus su'al, dan banyak bertanya tapi untuk ngeyel, untuk menyelisihinya, karena ini adalah sikapnya orang-orang Bani Israel yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathratu masailihim wa ikhtilafu mala anbiya'ihim. Mereka banyak bertanya kepada para nabi mereka, namun banyak menyelisih kepada para nabi-nabi mereka. Dan wa idha'atul mal, Allah Subhanahu wa taala tidak suka dalam menyia-nyiakan harta. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan pada kita dari harta, hendaknya kita juga melihat kemana kita belanjakan, kemana kita tasarrufkan, karena itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita dan senantiasa memberikan thabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Ala sallu ibadallah ala rasulil huda. Laqad amarakum Allah bidzalika faqal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anna ma'hum yafika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin wa dammir Allahumma a'da'aka a'da' ad-din min al-kafarati wal mulhidin. Allahumma man aradana wa arada al-islam bisu' faj'al tadbirahu tadmirahu ya akramal akramin. اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها زكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.